Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam adalah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini di 7 Oktober 2021 kembali kita dalam program Tafsir Perkata. Yang mana insyaallah di malam hari ini pembahasan kita adalah lanjutan dari minggu sebelumnya di surah Yusuf ayat 50 sampai dengan ayat 57. Dan tentunya alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yakni Al-Ustaz Buya Faisal Abdurrahman LCMA hafizallahu taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Buya? Sehat Buya? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ayat 50 sampai 57 lagi Buya, surah Yusuf ya. Tapi pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, insyaallah pada malam hari ini kita akan membuka beberapa sesi tentunya, yang mana seperti biasanya terlebih dahulu kita akan mendengarkan muqaddimah dari Buya kita, kemudian kita akan membacakan Quran Surah Yusuf ayat 50 sampai dengan 57, seterusnya kita akan meminta kepada pemirsa untuk membacakan ayat yang sama, dan dilanjutkan dengan arti perkata. Begitupun kita akan meminta pemirsa untuk membacakan arti perkata serta syarah dan tanya jawab. Tentunya untuk berpartisipatif dalam program kita malam hari ini, pemirsa bisa menelpon ke 0811 669 3338. 0811 669 3338. Dan tentunya kepada pemirsa dari awal ini kita mengingatkan bagi yang menyaksikan silahkan dibuka Al-Qur'annya di surah Yusuf ayat 50 sampai dengan ayat 57. Dan untuk sesi awal ini kita mintakan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan mukaddimah terlebih dahulu kepada Ustadz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin dan muslimat, para pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah dengan nikmatnya pada malam hari ini kembali kita bersua dalam acara kita yaitu Tafsir Perkata. Seperti biasa bahwasanya tahapan-tahapan kita di dalam menyampaikan tafsir perkata ini, pertama insyaallah ta'ala kita akan baca ayat, tilawatul ayah ya. Untuk tilawatul ayah insyaallah kita akan nanti minta kepada yang di studio, kemudian kita minta kepada pemirsa, dan setelah itu insyaallah kita akan membaca tafsir perkatanya. Setelah itu ya kita membaca tafsir perkata, kemudian setelah itu kita akan minta juga kepada pemirsa yang siap untuk membacanya. Kemudian kita akan bacakan tafsir syarahnya. Kemudian setelah itu baru kita soal jawab, dan nanti terakhir ada kesimpulan atau poin-poin yang bisa kita ambil. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, masuk kita kepada sesi berikutnya yaitu tilawatul ayah. Membaca ayat atau surat yang akan menjadi tema kita, yaitu surah Yusuf ayat 50 sampai 57.
masih seperti kisah Yusuf, Nabi Yusuf yang bersambung sampai nanti akhir dari surat ini. Untuk itu kepada Habibur Rahman sebagai host dan juga sebagai qari yang akan baca surat tersebut, kita persilahkan. Barakallahu fikum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Ya, jazakallah khair kita ucapkan kepada Habibur Rahman yang telah membacakan ayat yang kita kaji pada malam hari ini, surah Yusuf ayat 50 sampai 57. Untuk itu para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah kita kepada sesen berikutnya tilawatul ayah untuk para pemirsa. Untuk itu kita serahkan kembali kepada host kita, yaitu Habibur Rahman. Kepada beliau kita silakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kepada pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada malam hari ini kita mengajak pemirsa untuk berpartisipasi dalam program kita, yakni dalam rangka membacakan Quran surah Yusuf ayat 50 sampai dengan ayat 57.
Sekali lagi Quran Surah Yusuf ayat 50 sampai dengan 57. Pemirsa bisa berpartisipasi dengan cara menelpon ke 0811 669 3338. 0811 669 3338. Dan tentunya kepada pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan program kita di Tafsir Berkata, bisa semuanya untuk ikut berpartisipasi dengan membuka Al-Quran Surah Yusuf ayat 50 sampai dengan ayat 57. Ustaz dan pemirsa rahmat Allah SWT, sebelum kita menunggu penelpon pertama nih Ustaz ya. Iya. Insyaallah kita akan dengarkan dulu dari Ustaz kita untuk membacakan arti perkata dari Quran Surah Yusuf ayat 50 sampai dengan ayat 57. Kepada Ustaz kembali kami serahkan. Fatafadhal mashkura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-malik, berkata al-malik, ya, raja, ya'tuni bihi, datangkanlah, kamu datangkanlah ya dengannya, datangkanlah Yusuf ya, dengannya, dengan raja ya, ke hadapan raja. Falamma ja'a ar-rasulu, maka tatkala datang utusan dari kerajaan untuk menghadap Yusuf agar dia mau untuk datang menghadap raja. Lalu ketika itu Yusuf berkata, irji' ila rabbik, kembalilah kamu kepada tuanmu, itu maksudnya kepada rajamu. Fas'alhu, tanyalah kepadanya, ma balun niswah, bagaimana keadaan ya, bagaimana hal terhadap para wanita-wanita qatta'na aydiyahunna, yang telah memotong ya jari-jari tangannya. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuanku dengan tipu daya mereka ya ia mengetahui. Qal, lalu berkatalah raja berkata, ma khatbukunna idrawattunna, apa perkataanmu ya ketika kalian menggoda Yusuf ya an nafsi, tentang dirinya. Qulna, maka kami berkata, atau mereka berkata, para wanita-wanita pembesar itu berkata, hasya lillah, maha suci Allah ya, segala suci untuk Allah. Ma alimna alaihi min su, kami tidak mengetahui atasnya min su, dari kejelekan. Ma alimna alaihi min su, tidaklah kami ketahui atasnya, atas dirinya, min su, dari kejelekan. Qalat imra'atul aziz, berkata istri al-aziz ya, istri raja, al-an, sekarang, hasa, jelaslah, al-haqqu, kebenaran. Al-an, sekarang, hasal haq, jelaslah kebenaran. Ana rawadattuhu, aku ikut ya menggodanya, an nafsi, tentang untuk dirinya, untuk diri Yusuf. Wa innahu laminas sadiqin, sesungguhnya dia Yusuf itu laminas sadiqin, benar-benar orang yang sadiqin, orang yang jujur. Wa innahu laminas sadiqin, sesungguhnya dia benar-benar adalah orang yang jujur. Dzalika, demikian itu, liya'lam, agar ia mengetahui ya, anni lam akhunhu ya, sesungguhnya aku tidaklah mengkhianatinya, bil ghaib, ketika ia tidak ada di rumah. Bahwasanya
perempuan ini tidak mengkhianati suaminya ya ketika ia tidak ada di rumah. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki kaidal khainin, tipu daya orang yang berkhianat. Wa annallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki kaidal khainin, tipu daya orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi, tidaklah aku melepaskan diri dari kesalahanku. Tidaklah aku lepas dari kesalahanku. Ya. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu, benar-benar memerintahkan untuk berbuat jahat. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun, benar-benar memerintahkan bisu, berbuat jahat. Illa ma rahima rabbi, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Illa ma rahima rabbi, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Inna rabbi, sungguhnya Rabbku Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna rabbi, sungguhnya Rabbku Ghafurun, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Wa qala al-malik, maka berkatalah al-malik, raja, u'tuni bihi, datangkanlah dia, datangkanlah untukku dengannya, dengan Yusuf. Astakhlishu li nafsi, ya, aku akan khususkan dia untuk diriku. Falamma kallamahu, maka tatkala dia berbicara kepadanya, qal, ia berkata, raja itu berkata, innakal yawm, sesungguhnya engkau hari ini, ladaina, di sisi kami, makinun, orang yang punya kedudukan, aminun, lagi orang yang diamanahkan, orang yang dipercaya. Qal, maka berkata Yusuf, Ilja'alni, jadikan aku, ala khazainil ar, menjadi bendaharawan kerajaan. Inni hafizun, sungguhnya aku hafizun, menjaga, alim, dan aku mengetahui. Wa kadzalika, demikianlah, makkanna, kami berikan tempat, li Yusuf, terhadap Yusuf, fil ardi, di muka bumi ini, yatabawwa'u, mempersiapkan darinya, haitsu yasha, sesuai dengan yang dikehendakinya. Dia mempersiapkan darinya, haitsu yasha, sesuai yang dikehendakinya. Nusibu birahmatina, kami berikan dengan rahmat kami, man nasya, siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u, tidaklah kami menyanyiakan, ajral muhsinin, pahala orang-orang berbuat ihsan. Wala ajrul akhirati, sungguh pahala akhirat, khairun, lebih baik, lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Pesan rahmat Allah SWT, itu tadi tafsir perkataannya, perkalimatnya, cukup panjang, kita tidak mengulang, satu kali saja. Nah, ayat yang panjang, ya, silakan nanti Bapak Ibu yang ada di rumahnya agar dibantu dengan terjemahan. Apabila ada terjemahan perkata, maka ini bagus sekali. Kalau tidak, terjemahan biasa juga jika bisa. Baik, kembali kita serahkan kepada host kita, itu Habibur Rahman. Tabarakallahu fikum Ustaz. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita kembali mengajak pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada untuk bisa berpartisipasi di program kita, dalam program kita
kita, maksud kami untuk membacakan arti perkata dari Quran Surah Yusuf ayat 50 sampai dengan ayat 57 pada malam hari ini. Dan tentunya pemirsa bisa menelpon ke 0811 669 3338, 0811 669 3338. Tapi Ustaz, berhubung masih belum ada yang menelpon saya, insya Allah kita coba bacakan saja. Silakan. Ustaz, barakallahu fikum. Bismillah. Wa qala al-malik, dan berkata raja, utuni bihi, bawalah kepadaku dengannya. Falamma ja'ahu ar-rasulu, maka tatkala datang kepadanya utusan, qala, dia berkata, irji' ila rabbik, kembalilah kepada Tuanmu. Fas'alhu, maka tanyakan padanya, ma, bagaimana, balun niswatil lati, halnya wanita yang fatta'na aydiyahun, mereka memotong tangan-tangan mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuhanku dengan tipu daya mereka maha mengetahui. Qala, dia berkata, ma khatbukunna, apa yang kalian bicarakan? Idh rawattunna, ketika kalian menggoda Yusuf an nafsihi, dari dirinya. Qulna hasya lillah, mereka berkata, maha sempurna bagi Allah. Ma alimna alaihi min su', tidak kami ketahui atasnya suatu keburukan pun. Qalat imra'atul aziz, berkata istri al-aziz, al-an, sekarang, hashasa, jelaslah, al-haq, kebenaran. Ana rawattuhu, aku menggodanya, an nafsihi, dari dirinya, wa innahu laminas sadiqin, dan sesungguhnya dia sungguh termasuk orang-orang yang benar. Dzalika, yang demikian itu, liya'lama, agar dia tahu, anni lam akhunhu, bahwa aku tidak mengkhianatinya, bil ghaibi, ketika dia tidak ada di rumah, wa annallaha, dan bahwasanya Allah, la yahdi kaidal khainin, dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk tipu daya orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku membebaskan nafsuku. Innan nafs, sesungguhnya nafsu itu, la ammaratum bisu, selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa, kecuali, ma rahima rabbi, apa yang diberikan rahmat Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Wa qala al-malik, dan berkata raja, wa qala al-maliku tuni, dan berkata raja, bawalah kepadaku, bihi, dengannya, astakhlishu li nafsi, aku memilihnya bagi diriku. Falamma, maka tatkala, kallamahu, bercakap-cakap dengannya, qala, dia berkata, innakal yawma ladaina, sesungguhnya kamu hari ini di sisi kami, makinun amin, orang-orang yang berkedudukan tinggi lagi yang dipercaya. Qala ja'alni, dia berkata, jadikanlah diriku, ala khazaini, orang yang bertanggung jawab atas pembendaharaan, al-ardi, negeri ini. Inni, sesungguhnya aku, hafizun alim, seorang penjaga yang berpengetahuan. Wa kadzalika makkanna, dan demikianlah kami memberikan kedudukan li Yusufa, bagi Yusuf, fil ardi, di bumi Mesir, yatabawwa'u, dia tinggal,
minha darinya, haitsu yasha di mana saja dia kehendaki. Nusibu bi rahmatina, kami limpahkan dengan rahmat kami, man nasya, orang yang kami kehendaki, wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirah, dan sungguh pahala akhirat, khairul lil ladzina amanu, lebih baik bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita bacakan arti perkata dari Quran surah Yusuf ayat 50 sampai dengan 57, dan insyaallah untuk sesi selanjutnya adalah syarah yang akan disampaikan oleh Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman LCM hafizallahu taala. Kepada Buya kita kembalikan, fa tafaddal mashkura. Bismillah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi telah dibacakan tafsir perkataannya oleh Akh Habibur Rahman. Maka kita akan mencoba untuk mensyarahkan dari syarah Taisir Karimur Rahman oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di. Misalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa tatkala pelajaran sebelumnya adalah mimpi dari Al-Malik, raja, yang mana mimpinya ini mimpi yang sangat aneh, ya, yaitu 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ya. Maka mimpi ini membuat raja cemas dan sangat khawatir, sehingga beliau mengumpulkan para ahli, para pembesar-pembesarnya. Ya. Beliau minta agar mimpi ini ditakwilkan. Ya. Lalu pembesarnya angkat tangan, tidak mampu untuk menakwilkan mimpi. Ya. Sampai ia mengatakan adghatu ahlam, ya. Ini adalah mimpi yang tidak ada maknanya, kosong dari makna. Ini ahlam, ya. Ya. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin. Kami tidak mengetahui takwil ahlam ini, ya. Kemungkinan dia mengelak dari mimpi tadi, atau dia takut untuk menyampaikan kepada tuannya, kepada rajanya. Ya. Lalu akhirnya salah seorang dari sahabat Yusuf yang selamat dari penjara tadi, yang keluar dari penjara, mengkabarkan kepada raja, teringat giginya seorang Yusuf yang bisa mentakwilkan mimpinya, ya. Yang dulu dia pernah berjanji agar ingatkan dia kepada Yusuf, ya, sampaikan tentang Yusuf. Namun karena dia lupa, lalu dia mengatakan, aku akan cari orang yang akan mentakwilkan mimpi tersebut, ya. Lalu dia katakan Yusuf, wahyu Sidq, yang bisa mentakwil adalah Yusuf, ya. Lalu ketika itu dia datangi Yusuf, lalu dia ceritakan mimpi raja tersebut, yaitu 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai yang hijau, dan ada 7 yang kering, ya. Lalu dia minta agar mentakwil mimpi ini, ya. Mudah-mudahan mereka dengan takwil kamu ini mengetahui, ya. Lalu ketika itu dia katakan bahwa 7, ya, qal tazra'una, hendaklah kamu menanam 7 tahun berturut-turut, maka apa yang kamu hasilkan darinya tinggalkan di tangkainya tersebut, tidak usah dicabut kecuali hanya sedikit, ya, dari yang kamu butuhkan, yang kamu makan, ya.
Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun masa yang sangat sadis, ya, musim kering, musim panas, ya. Maka ambillah yang telah kamu simpan tadi, ya. Makanlah yang kamu simpan tadi, kemudian sisakan sedikit untuk kamu jaga, ya. Kemudian akan datang pada waktu itu 7, setelah itu tahun yang penuh dengan kesenangan, ya, dan rahmat. Nah, mimpi ini adalah muqaddimah, ya, merupakan pengantar Yusuf, ya, berada di pihak kerajaan, masuk, ya, bergabung di pihak kerajaan. Dan ini merupakan mimpi ini membawa rahmat, ya, bagi Yusuf alaihissalam. Dan juga dengan mimpi ini pula nanti dia membebaskan tuduhan-tuduhan terhadap dirinya, tuhmah, ya. Ini sebagaimana ayat yang akan kita kaji. Wa qala al-malik, ya, maka ketika itu, ya, tatkala, ya, utusan raja ini sampai ke raja dan dia menyampaikan takwil mimpi tadi. Raja merasa gembira dengan takwil mimpi tersebut, seolah-olah, ya, dia telah memberikan pencerahan yang sangat kepada raja. Sehingga apa kata raja kepada utusannya tadi? Utuni bihi, datangkanlah dia untuk menghadapku. Keluarkan dia dari penjara, ya. Maka yang namanya raja tentu mudah baginya untuk mengeluarkan orang dari penjara. Datanglah utusannya tadi, ya. Akan tetapi apakah Yusuf langsung menerima tawaran tersebut? Ya, kan enak itu, keluar dari penjara. Yusuf rupanya memang orang yang tidak mau tergesa-gesa begitu saja, karena dia sudah difitnah, dia sudah dihina, ya. Lalu dia mengatakan dia wajib untuk membebaskan tuduhan-tuduhan tadi, ya, tuduhan-tuduhan terhadap dirinya tadi, agar itu tuduhan tadi dihapuskan, ya, karena dia tidak melakukan itu. Apa kata beliau kepada utusan yang akan membawanya kepada raja? Irji' ila rabbik, ya, datanglah kamu kembali kepada Tuhanmu, raja tadi. Fas'alhu, tanyakan kepadanya, ma balun niswah allati qatta'na aydihun, bagaimana keadaan orang, para kaum wanita-wanita yang telah memutus, ya, memotong-motong jari-jari mereka, ya, yang telah menuduhku, memfitnahku, ya. Inna rabbi bikaidihinna alim, sungguhnya Rabbku, Tuanku, dengan tipu daya mereka mengetahui. Jadi di sini, ya, beliau dengan kekuatan akal beliau, kecerdasan beliau tidak mau keluar begitu saja. Ya, kan enak itu. Tapi apa artinya keluar? Ya, kalau sekiranya dia tetap terzalimi. Dia ingin agar tuduhan-tuduhan itu, ya, tidak disebabkan kepada dia, dihapus tuduhan-tuduhan tadi. Makanya dia berani mengatakan itu kepada raja. Ya. Maka ketika itu, ya, raja dengan sikap, ya, yang arifnya langsung dia turun tangan untuk mencek kebenaran tuduhan-tuduhan tadi. Qal ma khatbukunna, lalu dia kumpulkan para wanita-wanita kerajaan yang pernah tangan-tangannya itu, ya, robek dan terputus oleh pisau disebabkan melihat Yusuf. Dia bertanya kepada wanita-wanita tersebut, ya, ma khatbukunna, bagaimana keadaan kalian ketika kalian menggoda Yusuf, ya, untuk tertarik terhadap dirinya. Ya. Ini yang dikatakan raja kepadanya. Apa jawaban dari para wanita tadi? Apakah dia menuduh Yusuf laki-laki yang jahat? Qulna hasya lillah. Kami menjawab, hasya lillah. Mereka menjawab, hasya lillah. Maha suci Allah. Segala puji untuk Allah. Ya. Ma alimna alaihi min su'. Tidaklah
kami mengetahui atas dirinya dari kejelekan. Maka di sini satu persoalan sudah tuntas. Raja pun tentu mengumumkan pada orang lain bahawa Yusuf tidak melakukan. Kenapa? Persoalannya, masalah ini sudah tersebar. Alangkah malunya Yusuf. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tapi dia dituduh. Ya. Dengan ngomongnya raja tadi, tentu raja akan mengumumkan tentang Yusuf tidak bersalah. Ya. Kemudian tadi dikatakan kulna hasyalillah, ya. Maha suci Allah, dengan segala puji baginya, tidak ada sedikit atau banyak kesalahan, tidak ada. Ya. Maka dengan demikian satu tuhmah, satu tuduhan sudah hilang. Ya, hilang tuduhan tadi dan bebas dari tuduhan. Tinggal satu lagi, ya. Apa itu tuduhan, ya, yang dari istri Al-Aziz, istri raja. Walam yabqa illa ma 'indal imra'atil aziz. Baru tinggal satu lagi, yaitu dari istri raja yang menggodanya. Qalat imra'atul aziz, berkatalah istri Al-Aziz, ya, al-an hasal haqq, sekarang jelaslah kebenaran. Jelas kata-katanya. Setelah tuduhan tadi, ya, yang menyebabkan dia di penjara, ya, jelas. Lalu dia mengatakan, anna rawadattuhu an nafsihi, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya. Ini diakui oleh Imra'atul Aziz, yang sebelumnya dialah yang penyebab Yusuf masuk ke penjara. Ya. Wa innahu laminas sadiqin, kemudian dia katakan bahwa Yusuf adalah laminas sadiqin, termasuk orang-orang sadiqin, orang-orang jujur. Maka dari sinilah kita ketahui bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang jujur. Nabi tidak pernah berdusta. Ya. Wa innahu laminas sadiqin. Nampaklah ni akhlak Yusuf diakui oleh wanita tadi. Ya. Dzalika al-iqrar alladhi aqrar, ya. Ini adalah pengakuan yang diakuinya. Pengakuan lisan lebih daripada kesaksian. Ya. Anni rawadatu Yusuf, akulah yang menggoda Yusuf. Ya. Liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Supaya dia mengetahui bahwasanya tidaklah aku berkhianat terhadap suamiku ketika dia tidak ada. Maka di sini para mufassirin, ahli tafsir, menafsirkan beberapa makna, ya. Ada ihtimal di sini. Ada kemungkinan maknanya adalah yang maksud dengan lam akhunhu, tidak mengkhianatinya, adalah yaitu suaminya, dia tidak mengkhianati suaminya. Liya'lama, agar dia mengetahui, anni hina, bahwa aku ketika aku mengakui kesalahan ini, menggoda Yusuf, ya, ani lam akhunhu bil ghaib, aku tidak berkhianat kepada suamiku ketika dia tidak ada di tempat, ya. Ya, artinya adalah lam yajri minni, ya, tidaklah terjadi dariku illa, melainkan hanya semata-mata aku menggoda. Lam aqsud alaihi firasuk, tak terjadi perbuatan yang haram, hanya sebatas menggoda saja. Ya. Anni analladzi rawadatuhu wa annahu shadiq, akulah yang memulai menggodanya, dia benar. Ya. Anni lam akhunhu fi hali ghaibatihi, aku tidak berkhianat ketika suaminya tidak ada. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, Allah tidak akan menunjuki tipu daya orang yang berbuat khianat. Ya, karena setiap orang yang khianat mesti, ya, kembali mudaratnya kepada dirinya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan ketika perkataan ini merupakan bentuk, ya, mensucikan dirinya, bahwa istri Al-Aziz ini mensucikan dirinya, ya, bahwasanya dia tidak berdosa dalam hal ini, ya, dalam masalah Yusuf. Lalu dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, saya juga tidak berlepas diri dari kesalahan, ya.
yaitu dari murawadah, dari menggoda ini, ya, dan kepingin dengan dia. Kemudian dia katakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan berbuat jahat. Ini bahaya nafsu tadi. Nafsu lawamah. Nafsu itu ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada nafsu al-lawamah yang mencela. Ada nafsu ammarah. Ini nafsu ammarah yang banyak, lebih dominan ya, keburukannya dari kebaikannya. Karena begitu sakitnya hati ini, maka namanya nafsu ammarah. Ya. Kemudian dia katakan inna rabbi ghafur rahim. Sesungguhnya Rabbku ghafur rahim. Ya, Tuanku Maha pemaaf terhadap dosa-dosa dan maksiat, ya. Ketika dia bertobat dan kembali, ya, untuk beramal saleh. Akan tapi di sini bahwasanya apakah dia ini muslim? Tidak. Ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, dia mengimani tauhid rububiyah. Ya. Makanya inna rabbi, Rabbku. Dia mengakui tauhid rububiyah, yaitu adanya Tuhan yang pengampun. Ya. Tapi dia tidak mengakui tauhid uluhiyah. Dia ya mempersekutukan Allah dalam perbuatannya, dalam perbuatan hamba-hamba mempersekutukan Allah dalam perbuatannya, sedangkan perbuatan Allah diakuinya. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, ya, falamma tahaqqaqal malik, ya, maka setelah jelaslah oleh raja bahwa Yusuf berlepas diri dari perbuatan jahatnya, perbuatan maksiatnya. Benarlah Yusuf berada dalam kebenaran, ya. Maka ketika itu arsala ilaihil malik, ya, raja mengutus, ya, utusannya menghadap Yusuf. Katakan kepada Yusuf, utuni bihi, datanglah kamu dengannya, dengan Yusuf, bawa dia ke sini. Astakhlishu li nafsi, aku akan khususkan dia untuk diriku, khususkan menjadi orang pilihan. Maka mulailah di sini, ya, setelah Yusuf terbebas dari 2 tuhmah tadi, yang ini merupakan hal yang bahaya, fitnah wanita. Ya, ini sudah tersebar di Mesir ketika itu. Tersebar. Ya. Oleh karena itu memang Yusuf orang yang sangat pintar. Sekiranya dia keluar tanpa yaitu mengklarifikasi fitnah tadi, atau sekiranya keluar begitu saja, tentu akan datang fitnah yang lain. Apa itu? Orang akan tuntut kepadanya. Ini Yusuf ini dulu dia jadi, kalau jadi orang besar pula, padahal dia pekerjaannya begini dan begini, ya. Tapi itu sudah dihilangkan, dihapus, ya, sehingga orang lagi tidak ada tuntutan orang lain, dan tidak ada omong orang lain terhadap dirinya ketika dia sudah membersihkan dirinya. Dia bersihkan dirinya bahwa dia tidak melakukan itu. Ini merupakan kekuatan akal yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam. Maka tatkala, ya, raja memuliakannya, menjadikan Yusuf sebagai orang kepercayaannya. Utuni bihi astakhlisu li nafsi. Bawalah dia ke sini, aku akan khususkan memilih dirinya. Ya. Ya, aku akan khususkan dia jadi orang pilihan untuk diriku, ya. Aja'aluhu khasisah li, aku akan jadikan orang istimewa, ya, untuk dia orang istimewa. Ya. Dimuliakanlah Yusuf oleh raja tadi. Falamma kallamahu, maka tatkala dia berbicara dengannya, a'jabahu kalamahu, kata Syekh, mengagumkan perkataannya. Mang Yusuf samping orang yang gagah ganteng, Allah berikan dia kefasihan lidahnya dalam bertutur kata, ya. Wazada mauqi'uhu 'inda, bertambah tinggi kedudukannya si raja, ya. Innakal yawm ladaina makinun amin, ya.
engkau pada hari ini aku beri kedudukan makin, orang yang punya tempat, amin, orang kepercayaan. Mulailah nikmat mendatang Yusuf. Setelah sebelumnya sengsara. Kesengsaraan yang pertama dimasukkan ke dalam penjara. Kesengsaraan kedua diperjualbelikan. Kesengsaraan yang ketiga adalah fitnahnya wanita. Tergoda atau fitnah wanita yang menyerumuskan dia penjara. Kesengsaraan berikutnya masuk penjara. Mulailah dia mendapatkan kenikmatan terkala dia dipanggil oleh raja tadi. Maka kita katakan bahwa mimpi raja merupakan pertanda bahwa Yusuf alaihissalam ya akan dikeluarkan dari penjara, dan muqaddimah karena Allah berikan dia kemuliaan yang besar ya, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Mulai qaulun fiddin. Lalu ketika Mang Raja mempercayainya, dan dia pun mempunyai sadar dengan akan kemampuannya. Apa kata Yusuf kepada raja? Faqal, ya. Lalu Yusuf berkata, untuk kemaslahatan maslahat umum, dia katakan, ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku sebagai ya bendaharawan negeri ini. Artinya menteri yang mengatur tentang masalah pangan. Ya, karena dia diberikan ilmu oleh Allah untuk mentakwil mimpi tadi, dan dia tahu ya. Maka di sini para ulama ya membolehkan seorang menawarkan dirinya jika memang dia orang yang berhak, menawarkan dirinya untuk menguasai, menempati satu bidang ilmu ya, amanah, jika sekiranya dia adalah orang yang punya kompeten, sebagaimana dalam Yusuf ini. Ij'alni ala khazainil ardh. Ya. Inni hafizun alim. Ya. Artinya adalah aku akan menjaga amanah-amanah yang dibebankan kepadaku. Fala yudi'u minhu, aku tidak akan menyia-nyiakan amanah ini. Ya. Wa dhabitul lidakhil, aku bisa menguasai yang bagian dalam dan luar. Aku mengetahui bagaimana mengatur urusan negeri ini, ya. Ya'ta, memberi, melarang, berwenang untuk mengatur persoalan-persoalan wilayah, ya. Oleh karena itu, walidzalika, maka karena dia paham akan strategi mengatur negeri untuk menjadi lebih baik, maka dia minta kepada kerajaan atau kepada raja agar dia ditunjuk sebagai khazainul ardh, yaitu penjaga ya bendaharaan negeri atau yang menguasai pangan, ya. Faja'alahul malik ala khazainil ardh, akhirnya raja melantiknya. Maka di sinilah kemuliaan yang diraihnya. Maka nanti dari sini pula lah dia akan bertemu dengan saudaranya ketika musim ya kering, ya, di mana orang-orang datang ke kerajaan untuk meminta ya makanan. Nah, di akhir ayat pembahasan kita, kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikianlah kami berikan kedudukan Yusuf di muka bumi ini, ya. Yatabawwa'u, dia persiapkan darinya sesuai dengan dikehendaki, yang ia kehendaki, Allah kehendaki. Nusibu bi rahmatina man nasya, kami berikan dengan rahmat kami siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinin, balasan orang-orang berbuat ihsan. Karena Yusuf telah berbuat ihsan selama ini, ya. Yusuf adalah orang-orang berbuat ihsan untuknya dunia dan akhirat, ya. Walal akhiratu, ya, wala ajrul akhiratu khairun, sungguh balasan pahala akhirat lebih baik dari pahala dunia ini. Lilladina amanu wa kanu yattaqun, untuk orang-orang yang beriman dan adalah mereka bertakwa, ya. Artinya pada siapa yang mengumpulkan antara takwa dan iman. Maka di sini pentingnya takwa tadi, ya. Bagaimana Yusuf alaihissalam mampu untuk mencegah dirinya berbuat zina, berbuat maksiat pada peluang-peluang untuk berbuat itu ada bagi.
kemudian posisinya juga posisi yang lemah, tapi dia bisa menghindar dari itu. Dia lebih memilih penjara daripada terkungkung dengan hawa nafsu yang akan menjerumuskan dia. Sehingga dalam doanya, ya Rabbku, penjara lebih aku cintai ketimbang aku dirundung dengan dosa dan maksiat seperti ini. Inilah dia sikap keteladanan Yusuf alaihissalam dalam memperjuangkan hawa nafsunya, berjuang melawan hawa nafsunya, biar rela dia dihukum daripada dia bergelimang dengan dosa dan maksiat. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah buahan daripada ketakwaan. Mulailah di sinilah Yusuf alaihissalam mendapat derajat kedudukan yang tinggi si Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sudah berada dalam kerajaan. Dulu dia di pihak kerajaan, dalam lingkung kerajaan juga, tapi posisinya sebagai orang yang di bawah. Sekarang dia di dalam, posisinya tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kisah Yusuf ini adalah kisah kesengsaraan membawa nikmat, ya. Oleh karena itu, insyaallah kita akan lanjutkan proses berikutnya pembahasan kita. Tapi barakallahu fikum, jazakumullah khairan, kita ucapkan kepada Buya kita, Buya Muhammad Faisal Abdurrahman Asim hafizallahu taala, yang telah menyampaikan syarah dari Quran surah Yusuf ayat 50 sampai dengan 57. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengajak pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berpartisipasi dalam program kita, untuk menanyakan seandainya ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada ustaz kita, baik melalui telepon di 0811 669 3338 atau di pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, kita bacakan dari WA dulu, Ustaz. Dari hamba Allah, Bima Arji Putra di Ponorogo, Ustaz. Bolehkah seseorang menggunakan nama lebih dari satu? Contoh, namanya adalah Angga Widodo, padahal Widodo bukan nama ayahnya, Ustaz. Iya. Apakah ini termasuk menisbatkan nama anak kepada selain nama ayah? Dan mohon penjelasannya juga, Ustaz, apa maksudnya penisbatan nama anak kepada selain nama ayah tadi, Ustaz? Apa tadi pertanyaannya? Bolehkah menggunakan nama lebih dari satu, Ustaz? Mungkin sini sebutkan contohnya Angga Widodo. Angga Widodo. Ya, sebenarnya secara sunnah nama itu adalah panggilan. Ya, kalau nama itu panggilan, maka dia apa yang mudah diucapkan. Nah. Di antara hal yang mungkin kita perbaiki, negeri kita ada suka beri nama anak panjang-panjang. Widodo, Anugerah, Nusa Bangsa. Ya. Tidak muat itu di akte kelahiran. Nah, padahal kalau kita panggil kan cuma satu aja panggilannya. Wid atau do kan. Nah, oleh karena itu, pertama kebiasaan kita beri nama anak yang panjang-panjang itu sebenarnya kurang pas dan juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nama itu panggilan, Hasan, Ahmad, Muhammad, ya cukup itu saja. Kalau kita ingin tambah dengan nama orang tuanya, ya. Jadi kalau sekiranya tadi boleh saja, tapi nanti diikuti oleh nama orang tuanya, ya. Ikuti oleh nama siapa namanya tadi, Widodo. Itu nama orang tua setelah itu, ya. Tapi jangan panjang, ada 2 kalimat baru 3 kalimat baru orang tuanya. Payah nyebutnya nanti. Jadi kalau siapa namanya, nama orang tuanya, Widodo Abdullah, Widodo Ahmad, kan ringan lidahnya. Jadi gitu. Ini yang kita luruskan sebaiknya ini. Nama itu adalah panggilan, dan nama itu nanti orang akan dipanggil dengan namanya di akhirat. Maka berilah nama-nama anak yang baik, ya. Jangan beri nama anak-anak yang buruk, ya. Kemudian dalam beri nama anak yang ringan diucapkan, mudah diingat. Ya, ringan diucapkan, mudah diingat. Ya, bukan nama-nama orang kafir, bukan nama-nama orang berhala, tapi namanya yang mengandung kebaikan. Ya. Bukan pula nama-nama yang jelek, seperti murrun, pahit. Ya, beri nama yang hulwun, manis. Jangan pahit. Nah, Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Mungkin terkait dengan menisbatkan nama kepada orang tua tadi, Ustaz. Ya. Menisbatkan nama kepada orang tadi, berarti di agama kita itu dilarang kita menisbatkan nama selain kepada nama ayah, Ustaz. Iya. Ya, karena kita nasab itu. Ya, nasab. Setelah nama kita, nama orang tua kita. Ya. Nah, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua masih dari pesan WhatsApp, Ustaz, masih dari yang sama, dari Bima Arji Putra di Ponorogo. Seseorang bermazhab Hambali. Seseorang tersebut diminta menjadi imam di masjid yang biasanya bermazhab Syafi'i. Bagaimana sikap orang tersebut, Ustaz? Karena mazhab Syafi'i biasanya membaca basmalah jahar dan mazhab Hambali membaca basmalahnya sir. Dan mazhab Syafi'i salat subuh pakai kunut, katanya di sini, Ustaz, dan mazhab Hambali tidak pakai kunut. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Kalau dia berada di sholat di orang yang mazhab Syafi'i, sedangkan dia tidak mazhab Syafi'i, ya, silakan orang itu jadi imam, ya, agar kita tidak jadi was-was terhadap orang lain, ya. Kalau ada imam tetapnya, silakan imam tetapnya maju. Ini lebih baik, ya. Kalau sekiranya kita jadi imam, ya, boleh kita mengucapkan bismillah, boleh, ya. Kita mengucapkan bismillah. Mulai dengan bismillah. Kalau atau ya bismillah dengan sir, maka tidak mengapa. Perbedaan mazhab tersebut hanya itu dalam masalah furu'iyah, cabang-cabang. Ada yang oleh imam itu karena mereka tidak menelusuri kesahihan hadisnya sehingga dia menganggap itu hadisnya sahih, ya. Ya, itu ijtihad mereka. Kalau ada ulama belakangan yang sudah mencari hadis itu dan mengolahnya, ternyata hadis itu dhaif, maka kita mengikut yang diolah oleh para ulama. Adapun para ulama terdahulu yang dia keliru, maka itu ijtihadnya, ya, dia mendapatkan nilai pahala 1. Sedangkan kita dituntut untuk mengikut ittiba, ya. Ada soal kunut umpamanya kan, ya, kalau memang itu imamnya tetap orang yang kunut, ya kita serahkan dia jadi imam. Kita yang tidak kunut, maka kita, ya, tidak mengikuti kunut, ya. Kalau kita ingin kunut, boleh sekali-kali kita kunut. Kunut yang dilakukan terus menerus pada waktu subuh itu, ini yang dianggap hadisnya dhaif, lemah. Kunut itu ada, tapi tidak jadikan terus menerus. Yang terus menerus itu adalah kunut bukan subuh saja, kunut nazilah. Nah, kunut nazilah ini yang dilakukan ketika terjadi musibah-musibah besar kaum muslimin, ya. Kunut nazilah mereka untuk agar Allah memberikan pertolongan. Dan ini bukan hanya waktu salat subuh saja, juga salat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka sebaiknya kalau kita berada di tempat orang yang mazhab Syafi'i dan mereka itu belum memaham yang lain, ya silakanlah mereka untuk menjadi imam mereka agar tidak menjadi was-was terhadap yang lain. Barakallahu fikum, atas jawabannya. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini untuk sesi pertanyaan kita cukupkan terlebih dahulu. Dan insya Allah di akhir sesi ini kita mintakan kembali kepada Buya kita untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita di tafsir perkata Quran surah Yusuf ayat 50 sampai dengan ayat 57. Kepada Buya kita, fatafadhal mashkura. Iya. Bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah menjelaskan penggalan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, memang kisah yang sangat manis sekali. Kisah yang penuh dengan ibrah yang dikaji oleh para ulama. Di antara pelajaran dapat kita ambil tadi adalah, ya, bagaimana, ya, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Allah memberikan karunia dia bisa mentakwil mimpi, mentakbir mimpi, mentakwil, mentafsirkan mimpi. Dan ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Bukan kepada setiap orang diberikan takwil mimpi. Kita tidak tahu takwil mimpi. Nabi Yusuf takwil mimpi karena dia itu mukjizat yang Allah berikan kepadanya sebagai bukti kenabiannya. Kemudian juga bahwasanya dari kisah ini, ya, yaitu dengan mimpi raja yang sulit inilah awal dari suksesnya
Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dikeluarkan dari penjara. Kemudian kekuatan akal beliau tidak serta merta ketika disuruh untuk keluar dari penjara lalu keluar. Beliau ingin membebaskan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang tidak pada tempatnya, bersihkan tuduhan-tuduhan tadi dulu. Ya, andai kata ya dia turuti saja, orang akan menuntutnya nanti. Yusuf kerajaan saja tidak betul jadi orang anu juga di kerajaan. Orang akan memperkarakan itu. Tapi dia sebelum dia masuk ke dalam pihak kerajaan, dia sudah membersihkan dirinya. Dan itu diketahui orang banyak orang, sehingga ya Masya Allah tidak ada tuntutan-tuntutan. Berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang kita lihat dia sudah sekian lama masuk penjara, kemudian ketika dikasih jabatan ya mau saja dia. Beda Nabi Yusuf alaihissalam, dia tidak melakukan itu, tapi karena dia tidak mengharapkan dunia, ya. Bila dia memilih penjara sebenarnya, karena raja tahu dengan kemampuannya. Kemudian di antara pelajaran berikutnya adalah ya, mulianya para nabi, ya, dengan ilmu yang Allah berikan terangkat derajatnya. Pelajaran berikutnya adalah ya bahwa segala sesuatu dilalui dengan kesusahan, ya, kemudian akhirnya mendapatkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pelajaran berikutnya adalah ada kalanya kebenaran itu akan terungkap dalam waktu lama. Ya. Ada kalanya kebenaran itu tertutup sekian bisa tahunan. Ya, tahun 2 tahun tak nampak kebenaran. Akhirnya terbuka kebenaran tadi. Kebatilan tadi nampak dan diakui oleh mereka. Itulah dia pengakuan dari istri-istri pembesar kerajaan yang menuduh macam-macam terhadap Yusuf dan juga istri raja sendiri. Padahal dia sudah begitu lama di penjara gara-gara fitnah wanita tadi. Ya. Oleh karena itu kita dalam kehidupan kita ada kalanya ya kita melakukan kebenaran tapi orang tidak melihat itu benar. Tapi mungkin sekian tahun ke depan nampak bagi orang itulah kebenaran. Itu pula yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bersabarlah kita menghadapi sunnah, menghadapi kebenaran ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Kemudian di antara pelajaran adalah keistimewaan Nabi Yusuf mampu mengatur ya persoalan pangan dan keadaan negerinya sehingga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nanti ya, setelah ini dia akan bertemu dengan saudaranya nanti. Wallahu alam bissawab. Masyaallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Kita ucapkan kepada Buya kita Buya Faisal Abdurrahman LCM hafizallahu taala yang telah menyampaikan kesimpulan pada malam hari ini dari pembahasan kita di Quran surah Yusuf ayat 50 sampai dengan ayat 57. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada pemirsa Surah TV di mana pun berada yang sudah berpartisipasi dalam program kita, baik itu pertanyaan dari WA. Seandainya ada yang tidak terbacakan, kami mohon maaf, semoga bisa dijawab di minggu-minggu berikutnya. Serta jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kami ucapkan kepada segenap kru yang bertugas. Semoga Allah jaga keikhlasan kita dan juga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Serta terakhir adalah kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.